Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk mengisi waktu setelah sahur ya dan setelah subuhan ya, sebenarnya masih ngantuk karena habis begadang tadi malam ya, ketemu teman ya. Tapi saya biasakan tidak tidur lagi ya teman-teman, tidur lagi. Jadi setelah sahur ya, saya tidak biasakan untuk tidur lagi. Nah, dan saya gunakan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saja ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau request bikin video ya teman-teman, dan ini murni akan saya jawab atau akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya saja ya. Langsung saja teman-teman, untuk meningkat durasinya ya, supaya teman-teman itu tidak bosan ya. Ini dari Binti Mas Rofin ya, Binti Mas Rofin ya. Mas, buat video agar bisa berdiri lama di keramaian agar goyang itu berkurang. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi untuk orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dan bahkan sudah psikosomatis ya teman-teman, itu sesuatu hal yang wajar. Jadi teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah panik. Jadi nggak usah tambah panik lah gitu ya teman-teman. Karena saya sendiri pun mengalaminya. Jangankan di keramaian gitu, di tempat sepi ya, di rumah saja teman-teman. Saat anxiety-nya saya itu masih tinggi, itu luar biasa sekali gitu ya. Jangankan buat jalan, buat berdiri itu gemetaran teman-teman, gemetaran ya. Itu sesuatu hal yang wajar teman-teman. Karena apa? Ya karena kecemasan kita itu masih tinggi. Kecemasan dari mana teman-teman? Bisa dari sensasi asam lambungnya ya, bisa dari kita takut N terus gitu ya teman-teman ya. Ketika muncul sensasi kita takut M dan itu menimbulkan kecemasan ya, dan efeknya juga akan seperti ini gitu ya. Akan gemetaran gitu ya, untuk berdiri aja itu susah ya. Itu memang saya rasakan ya waktu itu ya, dan ini cukup lama menurut saya ya. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman itu bisa langsung menanganinya, atau teman-teman itu lebih cepat untuk mengamati atau menyadari bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu bisa sembuh, meyakini bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh, insya Allah teman-teman juga akan cepat membaik ya. Kalau dulu saya itu selalunya itu bertanya-tanya terus ya, jadi menimbulkan kecemasan saya itu semakin tinggi dan semakin tinggi ya teman-teman ya. Tapi setelah sekian lama ya, sekian waktu ya, saya coba amati pada diri saya sendiri, ternyata memang hal itu bisa berkurang ya. Sensasi itu bisa berkurang ya, dengan kita itu sudah lebih pasrah atau lebih ikhlas ya, kita lebih rileks, kita lebih tenang ya. Itu berangsur sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman. Sudah pernah saya ceritakan pengalaman saya itu pada saat saya itu tidak bisa berdiri lama ya. Saya melatihnya bagaimana ya, saya melatih dari di dalam rumah sampai keluar rumah ya, sampai ke tetangga, sampai jalan agak jauh ya. Nah itu bertahap ya teman-teman, bertahap, sampai dengan saya pergi ke pasar ya, sampai saya pergi ke minimarket gitu ya. Dan pergi di minimarket ini cerita-cerita yang sudah pernah saya bagi ya, mau pingsan lah, buru-buru pingin pulang. Nah itu sesuatu hal yang menurut saya itu waktu itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Terus ke pasar gitu ya, itu juga lihat orang banyak gitu ya, untuk berdiri itu langsung gemetar, mata buram, terus goyang gitu ya teman-teman ya. Itu saya rasakan teman-teman ya, itu saya rasakan. Dan kapan sensasi ini akan hilang ya, masing-masing orang itu akan berbeda ya teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman itu menangani kecemasannya masing-masing ya. Jadi menurut saya, selain dari sensasi dari asam lambungnya ya, ini faktornya juga dari anxiety ya teman-teman, dari anxiety, dari kecemasan kita ya teman-teman. Ini bisa terjadi itu dari kecemasan kita yang sangat tinggi ya. Jadinya ya selalu seperti ini, selalu gemetar, berdiri nggak kuat lama ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, lambat laun ya ini akan berkurang ya, berkurang, dan teman-teman itu jangan terlalu berharap yang instan sekali ya. Kenapa? Kalau berharap yang instan, nanti teman-teman akan semakin tertekan ya. Itu menurut saya ya teman-teman, itu pendapat saya. Kalau pendapat orang lain berbeda atau pendapat teman-teman berbeda ya nggak apa-apa. Itu pendapat saya yang pernah mengalaminya ya teman-teman. Jadi kita jalani saja. Kita pokoknya ya ikhlaskan ya, kita pasrah. Kita
jalani, ya kita hadapi gitu aja teman-teman ya. Jadi nanti perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit itu akan membaik ya teman-teman. Insya Allah akan membaik, akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang merasakan hal seperti ini ya, pertama teman-teman itu latih diri supaya tidak panik berlebihan ya, atau cemas yang berlebihan ya teman-teman. Karena memang hal ini bisa berkurang, semakin membaik dengan kita bisa mengendalikan kecemasan itu ya teman-teman. Jadi dari kecemasan itu berkurang, nanti sensasi takut keramaian ya, takut berdiri lama gitu ya, susah untuk berdiri lama, itu akan berkurang dan akan semakin membaik ya teman-teman. Itu pengalaman saya ya, tentunya dengan juga menjaga kondisi lambung kita ya teman-teman, gangguan dari lambung kita ya. Oke teman-teman ya, semoga jawabannya bisa dipahami ya teman-teman ya, dan semoga bermanfaat ya. Terus lanjut lagi yang kedua ya, ini dari akunnya Brondong-Brondong ya. Ini Brondong-Brondong akunnya itu, Kang bikin video, badan sudah sehat, lambung juga sudah lebih enakan, udah bisa kemana-mana, udah bisa berdagang, makan juga udah enak, walau belum semuanya dimakan, tapi kalau ada sensasi yang nyolek, kenapa pikiran takut M selalu timbul? Nah ini teman-teman, ini sebenarnya tidak beda jauh dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, karena tingkat kecemasannya atau si anxiety-nya ini itu masih tinggi ya teman-teman ya. Dan kita itu mungkin ya ini pengalaman saya ya, belum bisa meyakinkan ke diri kita bahwa kita itu sudah baik-baik saja ya. Kalau dari apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh akun ini ya teman-teman, oleh akun Brondong-Brondong ini ya, sudah beraktivitas, sudah normal, sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa berdagang ya teman-teman. Artinya itu sudah berinteraksi dengan orang banyak ya. Dan ketika muncul sensasi itu pikiran takut, menurut saya itu juga sesuatu hal yang wajar ya, ketika anxiety-nya kita itu juga masih lumayan tinggi ya teman-teman, lumayan tinggi. Karena apa teman-teman? Ya kembali lagi, kalau sensasi kita itu sudah hilang, sudah ada keberanian, sudah apa, sebenarnya itu menurut saya itu tinggal sedikit lagi ya teman-teman, sedikit lagi ya. Nah, perasaan mau M ini yang susah dihilangkan ini, kalau saya sendiri ya teman-teman, kalau saya sendiri justru dulu itu ya, perasaan takut M ini itu berkurang itu malah ketika sensasi itu belum sepenuhnya berkurang teman-teman ya, belum sepenuhnya berkurang, masih takut keramaian, masih apa, ditambah lagi saya itu selalu takut M ya. Kalau tadi mas atau mbak gitu ya, yang berondong-berondong itu ya, yang menanyakan ini ya, menurut saya itu malah sudah cukup bagus perkembangannya ya, sudah bisa berdagang, sudah bisa bekerja, sudah berinteraksi dengan orang banyak. Hanya perasaan takut M saja yang selalu timbul pada saat si sensasi itu datang. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Caranya ya ini kalau menurut saya ya, pendapat saya, caranya ya, ikhlaskan saja teman-teman ya, pasrah saja. Memang mau gimana sih, mau gimana lagi gitu, kita kan tidak tahu ya teman-teman, kita tidak tahu ya. Pokoknya ketika perasaan itu muncul, coba pasrah saja, karena dengan kita melawan pun perasaan takut M itu dilawan gitu ya, itu biasanya itu akan bertentangan gitu. Nah itu akan malah jadi semakin seperti apa, waktu itu saya itu merasakannya itu seperti berkecamuk lah gitu, nggak jelas gitu, pokoknya malah semakin nggak karuan ya. Jadi pada saat itu ya, yang saya rasakan itu ketika sensasi muncul berbarengan dengan takut M itu ya, saya lama-kelamaan itu pasrah gitu, udah pasrah, ya Allah saya pasrah saja gitu. Ketika sensasi itu muncul dan wah takut M lagi, ya saya pasrah lagi. Awalnya memang sulit, awalnya memang susah,
Karena rasa takut itu kan memang gimana ya, itu perlu belajar ya, perlu berlatih untuk mengatasi rasa takut, rasa cemas itu perlu berlatih, perlu belajar ya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang wajar lah gitu kalau kita itu takut tapi kalau berlebihan itu, nah itu yang tidak bagus ya. Kita pasrahkan saja, kita ikhlaskan saja lah, mau gimana lagi. Ya mau gimana lagi, orang sensasi itu sudah datang, ya udah kita harus hadapin, itu saja teman-teman. Kita harus hadapin, kita harus jalani gitu ya. Nah ini nanti lama-kelamaan teman-teman itu akan terbiasa, dan setelah terbiasa itu ya nanti teman-teman akan menjadi biasa ya, akan menjadi biasa. Wajar lah, wajar, menurut saya itu wajar. Orang hidup orang normal yang tanpa dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu saja pasti ada perasaan takut mati ya. Itu pastilah, menurut saya itu pasti teman-teman ya. Ya memang ada beberapa orang yang sudah sudah merasakan nggak takut mati gitu ya, itu ya ada ya, tapi sebagian besar itu pasti adalah, walaupun sedikit itu takut mati itu ada ya teman-teman, karena kita berpikirnya itu kan masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu dibikin cemas ya teman-teman, nggak usah terlalu dibikin yang takut sekali gitu. Takut itu ya wajar, manusia itu punya rasa takut itu ya wajar gitu, tapi ya kalau berlebihan terus itu ya menurut saya ya kurang bagus ya teman-teman. Dan saya merasakan itu berkurangnya atau membaiknya yaitu dengan perlahan-lahan ya teman-teman, perlahan-lahan. Saya berlatih terus. Ketika muncul sensasi, ketika muncul perasaan takut itu ya saya selalunya ya sudah, mau gimana lagi, ya sudah pasrah saja, jalani saja, hadapi saja gitu teman-teman ya. Karena ya kita mau gimana lagi coba teman-teman, mau melawan seperti apa coba, ya malah jadi pusing ya nantinya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti ini akan membaik ya teman-teman, insya Allah akan membaik. Pokoknya teman-teman tetap jaga 3P-nya ya, untuk pola hidup sehatnya, pola makan yang teraturnya ya, pola makan yang sehatnya ya teman-teman, untuk pola pikir yang positifnya teman-teman ya, karena dengan pola pikir yang positif ya insya Allah juga teman-teman akan akan lebih baik ya, akan lebih baik ya. Jadi segala sesuatunya itu dipikir dengan positif, itu insya Allah hasilnya juga akan positif ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup dulu ya, untuk teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya, mengalami banyak pikiran-pikiran yang menurut teman-teman itu sangat mengganggu ya, sabar ya teman-teman, sabar ya, tetap konsisten dengan 3P, insya Allah teman-teman itu akan membaik ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak, semoga video saya itu bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya, konsisten dengan 3P ya, insya Allah akan membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.